Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Dompu bersama saya Adi Supriyadin dari SMP Negeri 4 Dompu. Saya Iwan Ermansa MPD dari SMK Negeri 1 Dompu. Saya Farida Amalia SSI dari SDIT Al-Hilmi Dompu. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari 3 unsur, yaitu supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Iwan. Gimana kabar ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Iwan. Iya, baik. Kan Pak Adi ingin melaksanakan coaching hari ini? Benar Pak Iwan. Baik. Saya ingin mempertegas saja terkait dengan rubrik ya penilaian yang nantinya akan dilaksanakan. Pertama adalah mendengar aktif ya. Lalu berikutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya adalah memberdayakan ya coach. Lalu yang terakhir dari ketiga rubrik tadi pelaksanaannya menggunakan percakapan dengan alur tirta. Ya. Dalam pelaksanaan supervisi Pak Dia, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Adi kembangkan? Ada 2 nih Pak Iwan. Yang pertama, saya ingin sekali mendengarkan secara aktif pada saat coachee saya itu bercerita atau mengeluarkan unek-uneknya. Kemudian yang kedua, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini Pak Iwan. Iya. Baik, ada 2 Pak Adi ya? Ya. Selanjutnya, kompetensi mana ya yang secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Adi ini? Jujur sih saya harus lebih spesifik, itu ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini Pak Iwan. Iya. Ya baik ya. Lalu dari ketiga tadi, kira-kira indikator ya ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan? Tadi kan saya ingin spesifikasi lagi tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Jadi indikatornya adalah ketika coachee saya itu menemukan dari pertanyaan yang saya ajukan itu, coachee saya menemukan solusi-solusi yang terbaik dari masalah yang dihadapi gitu Pak Iwan. Iya. Oke, kalau begitu silahkan Pak Adi melanjutkan coaching. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Adi ya. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Ida. Ya, gimana kabar nih Bu Ida? Alhamdulillah sehat. Gimana? Gini Pak, ini kebetulan nih saya mau ngobrol Pak. Ya. Ada hal yang ingin saya diskusikan. Nah, kebetulan nih saya ada waktu kosong ini Bu Ida. Oh iya, berarti bisa Pak ya? Boleh, silakan. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Adi nih sudah meluangkan waktu ngobrol. Ya. Begini Pak Adi, saya mau diskusi tentang proses pembelajaran di kelas. Kan ya mungkin Pak Adi juga sudah tahu kalau saya ngajar di 2 kelas kan. Kelas 1 itu ada 2 kelas yang saya ajar, kelas A dan kelas B. Nah, kemarin waktu saya mengajar matematika, itu strategi yang saya gunakan di kelas A itu berhasil Pak. Saya sangat senang, tujuan pembelajaran saya tercapai, kemudian anak-anak juga sangat semangat dan antusias. Tetapi ketika saya menerapkan di kelas B Pak, itu sangat jauh berbeda hasilnya Pak. Jadi anak-anak kurang begitu antusias gitu, kemudian ya jadinya tujuan pembelajaran saya di akhir itu tidak tercapai Pak. Ini masalahnya seperti itu ya. Iya betul. Ibu Ida menerapkan metode pembelajaran yang sama di 2 kelas yang berbeda. Betul. Ya. Tapi ternyata satu kelasnya lumayan sukses ya. Iya, alhamdulillah. Aktivitas siswanya bagus dan lain sebagainya. Ternyata di kelas yang lain berbeda gitu ya. Iya, betul. Kira-kira nih Bu Ida, dari hasil percakapan kita kali ini, apa tujuan yang ingin Ibu Ida capai nih?
saya berharap Pak nanti setelah kita ngobrol, Hmm. ya saya ingin saya menemukan lah apa sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa bisa berbeda, dan mungkin apa yang harus saya lakukan, strategi apa agar kelas B ini juga sama seperti kelas Oh, A pencapaiannya gitu Pak Adi. oke. Sebelum kita sama-sama mungkin nanti Ibu Ida bisa eh, apa ya mengeluarkan solusi-solusinya. Mm-mm. Eh, Mungkin saya mau bertanya nih Ibu Ida, Ya. kira-kira apakah sudah layak nggak pembelajaran yang sama itu diterapkan di dua kelas yang berbeda, Ibu Ida? Hmm, Metode pembelajarannya gitu. Sudah sesuai nggak oh, Ibu Ida ya? sebentar Pak, bisa jadi di situ mungkin letak ininya Pak, letak kesalahan saya Pak ya. Gitu ya. Kan mungkin begini, kondisi kelas B ini kan berbeda dengan kondisi kelas A. Jadi saya mau, Heeh. ya, saya tidak bisa langsung menerapkan metode yang sama di kelas yang B ini. Oh, ya bisa jadi belum tepat Pak, karena kan kondisinya berbeda ya. Iya betul. Memang anaknya beda sih Pak, saya lihat. Iya, ya. Anak kelas A dan B ini memang beda dia kondisinya Pak. Gitu. Kebutuhan belajar yang berbeda Iya ya. betul, iya ya betul Pak berarti. Lalu kemudian kira-kira nih, Hmm, karena kayaknya Ibu Ida ini sudah mengetahui masalahnya di iya mana, betul. rencana kira-kira strategi atau rencana apa yang akan diterapkan Ibu Ida untuk mengatasi masalah ini? Baik, sebelumnya memang Pak, ketika mengajar kelas A ini saya punya waktu prepare lebih banyak. Waktu itu saya melakukan identifikasi kondisi siswanya dan saya menyesuaikan strateginya dengan kondisi siswa ini. Karena memang prepare saya kurang di kelas B, saya tidak melakukan hal yang sama di kelas B. Atau mungkin berpikir bahwa sama saja Sama mungkin saja ya. waktu itu saya Iya. berpikir Pak, jadi ya sudah saya pakai. Nah, berarti mungkin kedepannya yang bisa saya lakukan, saya melakukan identifikasi dulu nih di kelas B ini Kelas seperti yang yang sudah B, saya ya. lakukan di kelas A tadi, supaya saya bisa tahu dulu kondisi siswanya, sehingga saya bisa menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi siswa kelas B. Ya, benar sekali. Ya, luar biasa nih Bu Ida ini langsung sudah dapat aja nih solusinya ini. Karena ngobrol sama Pak Adi. Alah, iya benar gitu ya. Iya, iya. Jadi kira-kira ada strategi lain nggak yang membantu ini selain yang tadi tuh? Bu Ida? Apa ya? Mungkin ini Pak. Jadi saya pernah mendengar cerita sukses guru lain untuk ketika mengajar kelas B ini. Nah, mungkin nanti saya bisa ngobrol sama beliau. Saya bisa diskusi dengan beliau apa saja trik-trik strategi untuk mengajar di kelas B ini. Wah, Karena luar sebenarnya biasa. anak-anaknya juga menurut saya pintar-pintar di kelas ini. Luar biasa ini ya. Berarti Ibu Ida memberdayakan pengalaman orang lain Iya, betul. untuk Saya membantu rencananya ya. bisa ngobrol. Selain solusi dari diri sendiri, mungkin pengalaman orang lain juga bisa membantu Ibu Ida ya. Sepertinya bisa. Oke, jadi terkait dengan solusi-solusi yang atau strategi yang sudah disampaikan tadi, kira-kira ini rencana ke depannya seperti apa nih Bu Ida? Pekan depan jadwal saya ngajar di kelas B ini Pak Adi. Jadi nanti saya pekan ini akan yang pertama yang mungkin bisa saya lakukan segera ngobrol dengan Bapak yang pernah ngajar di kelas ini. Ya. Kemudian juga di pekan ini juga saya harus menyusun instrumen untuk melakukan pemetaan awal kondisi siswanya ini seperti apa. Baik termasuk kesiapan belajar dan juga profil belajarnya seperti apa. Gaya belajar. Oke, berarti sudah lengkap ini, udah ada rencana aksi juga ini ya Bu Ida ya. Kemudian berikutnya kira-kira untuk komitmen ke depannya seperti apa nih Bu Ida? Apakah ada pihak-pihak mungkin yang bisa membantu Ibu Ida dalam menilai ketersapaian apa yang menjadi kendala Ibu Ida ini? Nah, itu dia juga Pak Adi, saya berharap pekan depan kita bisa ngobrol lagi. Jadi saya bisa diskusi lagi dengan Pak Adi sehingga sama-sama saya bisa mendiskusikan lagi masalah ini. Kira-kira Pak Adi bisa nanti? Sangat siap Bu Ida. Kita sama-sama berkolaborasi juga. Ini bagian proses pembelajaran saya juga. Siap Pak Adi. Gimana Bu Ida? Perasaannya setelah kita ngobrol nih? Iya. Kayak lebih terbuka aja pikiran Pak. Jadi sudah ada ide-ide dan rencana yang akan saya lakukan, dan
saya yakin insya Allah bisa nanti untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas B ini Pak. Alhamdulillah. Saya juga berharap rencana aksi yang ingin Ibu Ida lakukan ini bisa berjalan dengan baik dan berikan hasil yang baik juga bagi anak-anak. Terima kasih Pak Adi atas Sama-sama waktunya. Ibu Ida. Baik Pak Adi ya, tiba saatnya kita pada fase pasca supervisi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ke Pak Adi terkait dengan hasil coaching tadi, yaitu kira-kira sejauh mana ketercapaian indikator ya pengembangan yang diinginkan oleh Pak Adi itu sendiri. Ya, sesuai dengan indikator kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selama proses coaching tadi, menurut saya ada beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada coach saya, sehingga coach saya itu berhasil mengeluarkan solusi-solusi atas masalah yang dia hadapi gitu, Pak Iwan. Iya, baik ya. Tadi saya memiliki beberapa catatan. Tadi yang saya tangkap ada dua. Yang pertama adalah adanya solusi ya dari hasil diagnosa kebutuhan peserta didik. Lalu berikutnya adalah adanya diskusi ya, kolaborasi dengan guru yang lainnya. Nah, ini ada dua hal itu yang saya tangkap menjadi catatan bagi saya. Terus lalu berikutnya saya ingin menegaskan lagi bahwa kompetensi apa lagi yang kira-kira Pak Adi ingin kembangkan dari hasil pelaksanaan coaching tadi. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya ingin mengembangkan lagi bagaimana cara saya menggali potensi dari coach, sehingga potensi-potensi yang kita gali dari coach tersebut, jadinya coach itu memiliki solusi yang terbaik atas potensi yang dia miliki, begitu mungkin Pak Iwan. Iya, baik Pak Adi ya. Mungkin pada sesi ini sudah cukup ya, luar biasa saya sampaikan dengan hasil yang tadi. Mudah-mudahan ini dapat dikembangkan di kemudian hari. Amin. Terima kasih juga sama saya untuk Pak Iwan atas pengamatannya dan penilaiannya terhadap proses coaching saya tadi. Baik, terima kasih Pak Adi ya. Sama-sama Pak Iwan.